Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Reza Amri Umam dari kelas RA1 PGSD semester 3 dengan NIM 8622411011. Kali ini saya akan membuat tugas video dalam rangka mengerjakan tugas UTS. Langsung ke bab pertama, itu tentang konsep dasar pedagogik. Yang A ini pengertian pedagogik. Jadi pedagogik ini kan merupakan suatu ilmu yang membahas tentang proses bagaimana kita ini membimbing manusia alias peserta didik itu sendiri menuju kedewasaan. Kemudian yang B itu arti khusus dan luas pendidikan. Nah, khusus ini kita membimbing anak ini menuju kedewasaan. Sedangkan dalam artian luas ini yang mencakup seluruh proses pendidikan ini sepanjang hidup kita ini. Jadi khusus ini seperti guru nih di kelas. Kalau luasnya ini seperti hidup yang terus mengajari kita. Seperti itu. Kemudian yang C yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Nah, mendidik ini membentuk karakter. Sedangkan mengajar ini memberi pengetahuan, melatih ini membentuk keterampilan. Nah, jadi sepertinya contohnya tuh mendidik ini bagaikan menanam akar, mengajar ini bagaikan memberi daun, melatih ini ya bagaikan menguatkan batang itu tersebut gitu. Kemudian kita masuk poin yang D. Mengapa pendidikan ini penting gitu dan manusia perlu bantuan? Ya karena kan manusia ini lahir gitu kan belum dewasa ketika lahir itu dan butuh bimbingan gitu dari seorang guru atau apa terkait sosial dan sebagainya begitu. Jadi seperti ini, seperti bibit tanaman ini yang baru tumbuh ini kan harus disiram agar tumbuh. Jadi seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang E tentang teori dan praktik pendidikan ini tidak bisa dipisahkan. Nah, teori ini merupakan konsep, sedangkan praktek ini kan merupakan pelaksanaannya itu yang memang nggak bisa terpisah ya karena saling menguatkan masing-masing itu tersendiri, mau itu teori atau praktek gitu kan. Jadi teori ini bagaikan resep gitu, praktik ini seperti memasak. Jadi tanpa keduanya ini makanan ini kan nggak jadi gitu. Nah, kemudian masuk yang bab kedua yaitu tentang pedagogik sebagai ilmu pengetahuan ya. Yang A tentang 5 fungsi dan tugas pedagogik gitu kan. 5 fungsi ini kan seperti ini, kita memberi dasar pendidikan seperti itu. Terus kita menjelaskan bagaimana proses pendidikan itu, kemudian mengarahkan tujuannya itu mau kemana, dan juga kita mengembangkan gitu tentang bagaimana metode apa yang akan kita gunakan ke depannya. Kemudian mengevaluasi pelaksanaan gitu kan terkait apa yang telah kita lakukan itu tersebut sebagai guru. Nah, seperti itu. Kemudian yang B terkait pedagogik ini sebagai apa? Ya bisa dibilang empiris, berdasarkan fakta apa yang terjadi di lapangan gitu kan, seperti bagaimana kita mengajar gitu kan, apa yang terjadi pada anak-anak tersebut gitu kan, sehingga kita harus melakukan apa gitu kan. Kemudian ada yang namanya kemanusiaan, yaitu tentang bagaimana kita cara memahami peserta didik gitu kan atau manusia tersebut, yaitu kemudian normatif gitu kan, menentukan nilai itu sendiri. Kemudian ada praktis gitu kan, tentang apa yang telah kita terapkan itu di lapangan. Jadi contohnya ini ya analoginya kayak gini nih. Dokter contoh, observasi itu kan empiris. Kita pahami pasien ini kan, kita memahami mereka ini kan, kita harus paham terkait mereka karena mereka ini ya manusia gitu kan. Ini yang termasuk kemanusiaan. Kemudian etika juga kan masuk pada normatif. Kemudian juga ya kita harus lakukan tindakan gitu kan agar praktis itu tersebut. Nah, kemudian masuk yang C yaitu pedagogik, teoritis dan praktis. Nah, jadi teoritis ini kan itu merupakan konsep, sedangkan praktis itu tentang bagaimana cara penerapannya itu sendiri. Begitu. Kemudian yang D itu kan mengapa gitu kan tidak dapat dipisahkan? Ya karena teori ini kan mengarahkan praktik gitu kan, dan praktek ini menguji teori. Ya kayak ini kan ya seperti itu contohnya. Jadi kalau gini ya, kalau itu cuma teori gitu kan, pendidikan itu nggak relevan gitu kan.
bagi peserta didik itu, alias cuma stagnan di situ aja, stuck di situ gitu kan. Ya kayak mobil gitu kan, kalau nggak ada bensin itu kan ya bagaimana gitu kan kalau mau jalan begitu, nggak bisa jalan, percuma. Nah, kemudian masuk yang ketiga gitu kan, bab 3 itu tentang landasan filosofis pendidikan itu sendiri. Nah, jadi landasan filosofis Indonesia dan 3 makna. Nah, jadi berdasarkan Pancasila ini kan maknanya seperti yang pertama itu kan bisa masuk ke pendidikan karakter. Yang kedua kan itu mengembangkan manusia ini seutuhnya gitu kan. Yang ketiga berintonasi moral gitu kan, dan kemanusiaan itu tersebut. Jadi kayak ini ya, bagaikan pondasi rumah itu tersebut yang nanti kemudian itu menentukan bentuk dan kekuatan itu bangunnya. Kalau pondasinya ini lemah gitu kan, ya otomatis bangunannya ini kan cepat rubuh gitu, contohnya seperti itu. Nah, yang B, jika tidak ada landasan filosofis, dampaknya apa? Ya kan dampaknya pendidikan ini bisa nggak punya arah gitu kan, kurikulumnya kacau, ya siswanya ini jadi lemah gitu terkait moralnya atau apanya gitu kan, kemudian tujuannya nggak jelas gitu kan, ya nilainya juga kan begitu contohnya gitu kan, contohnya seperti itu. Kemudian yang bab 4 tentang landasan psikologis dari pendidikan, yang kita masuk ke poin A, 5 model belajar siswa. Itu behavioristik, yaitu kan itu tuh merupakan belajar lewat penguatan gitu. Contohnya seperti ya kita menguatkan pikiran anak itu tersebut, contohnya kayak gitu. Yang kedua itu kan kognitif gitu kan, belajar lewat proses berpikir gitu kan. Kita kan seperti kasihlah permainan terhadap anak-anak itu sendiri gitu kan, terkait seperti kasih tanya jawab dan sebagainya gitu kan. Buatlah mereka ini penasaran gitu kan. Ketika mereka dibuat penasaran, mereka kan akan bertanya dan kemudian berpikir, contohnya seperti itu. Dan yang ketiga yaitu humanistik. Itu kan belajar untuk mengembangkan diri gitu kan, belajar untuk mengembangkan diri sendiri, seperti itu contohnya itu. Kemudian yang keempat itu konstruktivistik. Itu siswa ini kan membangun pengetahuan itu sendiri. Contohnya anak-anak kecil ini kan biasanya suka pada mainan nih, ya kita kasihlah mainan kayak ya Lego gitu kan atau sebagainya gitu kan, bisa dipasang-pasang gitu kan. Ketika dia bermain itu kan otomatis siswa ini membangun pengetahuan itu sendiri, contoh kasih mainan atau sebagainya. Kemudian dalam sosial itu belajar melalui interaksi, ya contohnya kayak anak-anak ini belajar gitu kan, belajar itu dari bahasa, contoh karena mereka ini melihat dan juga meniru orang lain atau terkait orang tuanya itu sendiri gitu. Apa yang mereka lihat mereka akan tiru, seperti itu, atau yang mereka dengar gitu kan. Kemudian yang B itu 7 faktor yang mempengaruhi belajar, seperti itu. Ya ada gitu kan, banyak seperti yang mempengaruhi belajar itu kan. Motivasi juga kan termasuk dalam mempengaruhi belajar gitu kan. Kemudian minatnya seperti apa gitu kan, kesehatannya juga seperti apa. Kalau mereka nggak sehat kan, contohnya mereka ini kan ya otomatis nggak semangat untuk belajar. Kemudian lingkungan keluarganya bagaimana gitu kan, kalau lingkungan keluarganya ini buruk gitu kan, otomatis kan berpengaruh juga terhadap anaknya itu sendiri. Dan juga metode tentang bagaimana cara guru ini mengajar gitu kan. Ketika guru ini mengajarnya cenderung monoton dan sebagainya, alias cuma terpaku pada satu gitu kan tanpa menggunakan metode lain, ya itu kan percuma gitu kan. Nah, kemudian teman-temannya juga, lingkungannya dilihat bagaimana terkait lingkungannya itu sendiri gitu. Kemudian ya banyaklah seperti sarana apa aja yang mereka gunakan dan sebagainya gitu kan. Ya bagaikan ini, seperti itu contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke bab 5, yaitu tentang konsep, karakteristik, dan jenis alat dalam pendidikan itu sendiri. Itu alat dan pendidikan, itu faktor pendidikan. Itu contohnya seperti alat itu kan media pembelajaran seperti buku, video, atau apa gitu kan. Kemudian faktor guru gitu. Guru.
siswa di lingkungan itu gitu kan. Faktor guru, siswa, lingkungan itu kan bisa berpengaruh pada anak-anak itu sendiri. Contohnya tentang guru itu bagaimana cara mengajarnya, siswa ini lingkungannya bagaimana gitu kan, dan sebagainya gitu. Seperti itu contohnya. Kemudian 5 jenis alat pendidikan. Ya, seperti contohnya kita, ya jika anak itu bandel kita bisa menegur nih, kita kasih teguran terhadap mereka gitu kan. Nah kemudian kita perintahnya ini terhadap yang baik-baik gitu, jangan perintah yang enggak gitu kan. Kemudian larangan ketika murid tersebut ini melakukan suatu kesalahan alias sesuatu hal yang nakal, ya otomatis kita harus memberikan larangan terhadapnya gitu kan. Kemudian lah kalau ada suatu murid yang dia itu ini belajarnya itu lumayan bagus alias bagus, ya kita kasih hadiah mereka sebagai support gitu kan. Kemudian ya ketika mereka melakukan suatu hal yang di luar dugaan, ya yang berlebihan, contohnya kita patut memberikan mereka ini hukuman gitu kan. Ya seperti itu. Kemudian yang C, manfaat alat pendidikan dan dampaknya gitu kan. Manfaatnya ini apa gitu kan, kalau nggak ada ini. Jadi manfaatnya ini kan kita bisa mengerahkan terkait perilaku mereka tentang apa dan bagaimana gitu kan. Kita membentuk agar mereka disiplin juga gitu kan. Kita motivasi mereka jikalau mereka tidak semangat dalam belajar gitu kan. Kita bisa juga perkuat gitu kan mereka gitu kan, seperti apa itu tuh pergaulan dan sebagainya atau nilai mereka ini. Kemudian mudahkan mereka dalam belajar gitu kan, bisa menggunakan metode apa gitu kan, permudah mereka alias dengan alat gitu kan, seperti itulah intinya mah yang ada. Jikalau tidak ada ya kita mudahkan mereka belajar dengan alat seadanya, seperti itu. Jadi kalau tanpa alat itu pendidikan ini ya memang bisa dibilang nggak terarah gitu kan. Ya murid-murid ini kan, anak kecil ini bisa dibilang butuh asupan yang lebih ya. Mereka ini yang bikin mereka penasaran, seperti contoh infokus dan sebagainya gitu, video dan sebagainya gitu, seperti itu. Ya kalau nggak ada alat pendidikan ya belajar nggak efektif, bisa dibilang begitu. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam jawaban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.